Banyak juga ya ternyata warganet yang merasa kalau iklan yang sering muncul di media sosial mereka itu seolah-olah bisa baca pikiran. Iklan sebetulnya muncul berdasarkan aktivitas pengguna itu sendiri. Misalkan dari aktivitas pencarian nih, sering lihat-lihat tas atau sering belanja tas, yang muncul nanti adalah rekomendasi tas. Tapi ajaibnya ada juga barang yang baru diobrolin atau sekedar dipikirin gitu kayak pengen beli barang apa ya. Tiba-tiba iklannya langsung muncul. Mungkin nggak ya kalau ponsel kita ternyata itu bisa menguping? Iklan online pasti sering Anda temukan saat membuka laman media sosial. Mulai dari produk yang sering Anda gunakan atau produk kebutuhan sehari-hari. Tapi iklan-iklan ini juga bisa membuat perasaan was-was karena seolah bisa membaca pikiran dan mendengar apa yang sedang dibicarakan. Saya sedang bicara tentang kesehatan sama teman, karena teman ada yang lagi sakit, kemudian saya jelas tidak pernah browse atau melakukan pencarian tentang terkait kesehatan sebelumnya, karena itu informasi sakit dari teman saya. Tiba-tiba, hanya selang sekitar 5-10 menit, ada iklan rumah sakit dengan spesialisasi yang penyakitnya tadi kita bahas. Ada di iklan saya, dan saya langsung screen capture, saya sebar ke teman saya tadi. Baru diobrolin, langsung ada solusinya. Bercandaannya seperti itu, tapi saya juga awalnya bingung kenapa bisa seperti itu. Mungkin memang pembicaraan kami itu didengarkan. Kemunculan berbagai iklan di media sosial biasanya akan bersifat personal sesuai dengan aktivitas dan minat masing-masing pengguna. Algoritma iklan bisa didapat dari aktivitas sehari-hari seperti membeli barang melalui e-commerce, pencarian kata kunci yang sering dilakukan, atau aktivitas di media sosial. Sebagai salah satu penyedia layanan iklan, Facebook Indonesia mengatakan pihaknya senantiasa menjaga kerahasiaan data pengguna. Kami tidak menjual data atau tidak mendengarkan rekaman mikrofon. Jadi mungkin kalau kita bicara mengenai mikrofon ini, itu bukan kami mendengarkan untuk bisa tampilkan iklan, tapi kita menayangkan iklan berdasarkan interest dari pengguna. Jadi contoh tadi kalau misalkan akun yang di-follow itu akun bisnis akan lebih relevan, mereka akan ditampilkan konten-konten iklan yang related ke sports misalkan. Perusahaan teknologi secara rutin telah mengumpulkan begitu banyak data para penggunanya, sehingga mereka sudah mengetahui apa yang mungkin menjadi minat dan kebiasaan pengguna. Informasi ini membuat profil Anda lebih terperinci, sehingga memungkinkan untuk memprediksi iklan apa yang paling relevan untuk ditampilkan. Namun, jika Anda kurang nyaman dengan iklan tersebut, Anda dapat melakukan pengaturan tambahan di web browser atau mengunggah aplikasi pembantu. Tidak bisa kita menghilangkan iklan. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa. Kalau mau bisa kita cari, ada program namanya AdBlock. AdBlock itu sangat efektif. Jadi install di Chrome atau di Firefox atau perambahan yang Anda gunakan, cari add-on namanya AdBlocker. Nah, dia akan sangat efektif. Dia akan memfilter iklan. Ya sekali filter bisa 8, 10 sampai 12 per satu halaman. Di satu sisi, layanan iklan online tentu memudahkan pengguna untuk menemukan beragam produk yang diinginkan. Namun, hal ini juga menjadi dilema karena banyak orang yang merasa iklan yang ditampilkan seolah dapat membaca pikiran dan mengetahui aktivitas dari para pengguna. Belum ada jawaban pasti untuk membuktikan iklan yang muncul cukup relevan ini diakses melalui mikrofon pengguna. Salah satu hal yang dapat dilakukan kita sebagai pengguna adalah harus lebih waspada dan meningkatkan proteksi. Seperti ketika sedang mendownload aplikasi baru. Pastikan kita telah membaca beragam persyaratan dan ketentuannya sebelum memberikan tanda checklist setuju. Kemudian, jika ada yang meminta akses untuk mikrofon, kamera, lokasi, ataupun kontak, sebaiknya diizinkan hanya pada saat aplikasi berjalan saja. Vinanda Rahma, Dwi Prasetyo, Jakarta.